Hah? Oh, ini gue lagi mau ke Bali nih. Ngapain? Ya kepo dah, nanti aja lu lihat sendiri aja deh ya. Dah dulu ya. Sorry guys, kelupaan. Ini buat transisi ya. Oke guys, nah kali ini gua udah ada di Bandara Ngurah Rai Bali. Nah kalian masih penasaran kan? Ada apa sih? Gua kok sampai nyasar ke Bali nih dari Jakarta. Nah biar kalian makin penasaran, kalian mending ikutin terus gua ada acara apa di Bali. Let's go! Halo Sobat Revival. Nah, kalian pasti kan dari kemarin penasaran nih, gue mau kemana? Nah, sekarang gue ada di Nusa Dua Bali. Gue ada di acara turnamen ISF 2022. Yang pastinya ramai banget karena ada 105 negara yang akan bertanding. Dan tentunya kalian juga harus tetap dukung tim Indonesia biar bisa jadi juara umum di turnamen ini ya. Nah, ada acara apa aja di sini? Makanya kalian tetap terus tonton dan ikutin keseruan dari gua. Let's go! Okay, maybe we can just have a quick question. But first, what's your name? Golden. What are you playing game in here? PUBG Mobile. Oh, what's your experience here in Bali? Here is beautiful actually, and we are tried to get top one in this tournament because we're proud of us. Everyone have a good idea in the game and good player, and inshallah we do it. Okay, thank you so much. Halo Aldo. Halo. Oke. Gimana nih sejauh ini untuk play-in PUBG Mobile? Seru banget tentunya ya. Tapi emang cukup didominasi sama grup A, terutama dua tim Saudi sama Brunei. Jadi yang lain gue harap bisa step up juga lah gameplaynya. Nah kalau misalkan dari negara yang ikut ISF ini, menurut lo ada yang lo maksudnya tungguin nggak siapa gitu? Gue nggak sabar di Grand Final sih. Soalnya Grand Final isinya player PMGC selain tim Indo ya. Karena Titan di sana, 1 Million, terus ada juga Fireflux. Jadi gue nunggu Fireflux sih main di Grand Final nanti. Nah, sejauh ini lo di Bali gimana nih hype-nya? Seru sih, cuman ternyata Nusa Dua jauh ya kemana-mana ya. Jadi ya kemarin untungnya sempat jalan-jalan, so Bali is awesome. Ya. Terakhir, satu kata untuk Indonesia Bali. Bule. Oke kalau gitu, thank you Aldo. Thank you. Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad Safwan Hakimi bin Abdullah Husaini. Kesini ikut game apa? Kesini ikut game PUBG Mobile. Ada ini nggak player Indo PUBG yang kamu tahu? Ada banyak sih, kayak Ryzen, Luxi, Zuxi, Microboy, semua. Tapi yang favorit ada nggak? Favorit yang pentingnya Bigetron lah, Ryzen. Gimana di Bali? Enak gak? Enak sih tapi panas. Di Brunei emang panas? Sadang, sedikit lah. Oke. Satu kata buat Bali apa? Bali sih seronok lah, fun. Terus untuk satu kata untuk turnamen ISF ini apa? Satu kata amazing. Oke, terakhir. Apakah kamu suka mie Indonesia? Pasti. Enak banget. Yang mana tuh? Indomie. Indomie? Iya. Oke. Saya hai Indomie endorse aku gitu. Indomie endorse aku. Thank you. Halo John, gimana kabarnya? Baik. Bejon, gimana di Bali? Enak? Enak ada sih, karena ISF ini tournament kelihatan besar banget, jadi enak kan.
Jadi happy to be here aja. Gimana rasanya akhirnya jadi pelatih timnas Bejon, timnas Indo? Rasanya lumayan aneh sih sebenarnya, karena gagal di tahun ini kan, jadi tiba-tiba jadi pelatih timnas juga rasanya unexpected banget. Ya. Tapi ya senang lah. Ngomong-ngomong tentang lawan Filipina nanti, sejauh ini persiapannya Indonesia buat lawan Filipina gimana? Sebenarnya lawan Filipina, preparation buat lawan Filipina itu kita latihan lumayan keras sih buat 1 minggu ini, karena kemarin kita juga tetap lagi ada tanding kan lawan BTA. Jadi kita dari minggu kemarin sampai sekarang kita benar-benar all in banget lah. Jadi waktunya kita tahu juga mepet banget. Jadi kita benar-benar kasih all the best kita di minggu ini aja. Sendiri kalau dari Bejon ngelihat sebenarnya mereka tuh kuatnya itu ada di sisi apanya sih? Sebenarnya mereka kuatnya di chemistry kuat banget sih, karena mereka udah rosternya hampir ganti-ganti udah hampir 2 tahun. Jadi sama kita rosternya cuma latihan 2 bulan kan. Jadi gue rasa chemistry sama teamwork mereka lebih kuat daripada kita. Cuman menurut aku individual skill sama gameplay kita gak kalah juga. Nah, ada satu kata nih, satu kata kira-kira buat Bali apa nih? Buat Bali, orang di Bali. Buat Bali, buat Indonesia. Buat Indonesia. Kita tetap semangat lah, karena kita tahu kita di sini represent Indonesia, negara Indonesia. Jadi kita harus kasih yang terbaik, sama we'll do our best. And ya terima kasih semua dukung kita. Indonesia jaya, jaya, jaya. Oke, gitu. Thank you, Bejon. Thank you. Satu kata untuk Dolar. I love you, Dolar. Hello, okay. What's your name? Hello, I'm Nicole, and my nickname is Zini. Okay. Where are you from? I'm from Namibia. What are you playing game here? I'm playing Counter-Strike Oh, for the Namibian Counter-Strike. CSGO female team. Okay. One word about Bali. Bali has been so great. The weather is nice. It's not cold. It's hot the whole time. And the people are so great. So many new people from countries. It's nice. I like it. And one word about ISF. ISF, nice. I like the organization. I like the opportunity they gave us to be here. It's a good opportunity for us. Thank you. Do you like the food in here? Do you like food in here? Food. Food. Oh, the food. Yeah. Yes, the food has been amazing. There's a lot of food, and it's a lot of variety. I love it. Yes. Thank you so much. Okay, halo, dengan kakak siapa? Hara dari Kak. Oke, kakak lagi cosplay apa nih? Lagi cosplay Yuki Asuna dari Sword Art Online. Oke, BTW kakak suka anime favoritnya apa nih? Sword Art Online dong. Ada lagi nggak? Ada Chunibyo, Demoko Igastai. Oke. Gimana kak di Bali cosplay? Acaranya bagus gak nih? Bagus dong. Revival TV, kamu jas. Halo, dengan siapa di sini? Halo, dengan Aswin pastinya yang paling keren. Mas Azwin, gimana Mobile Legends ada di ISF? Ini merupakan suatu pencapaian lagi buat Mobile Legends, karena memang bisa dilihat kita semakin diakui lagi dan sudah dipertandingkan di berbagai macam turnamen internasional lah. Dan salah satunya ada ISF. Kemarin juga ada SEA Games, terus ada PON juga untuk yang lokalnya. Pokoknya Mobile Legends semakin terdepan deh. Yeah. Satu kata buat Bali. Bali, keren. Revival TV, kamu jos. Oke, halo Kak Najal, Kak Ramel. Lihat sini ya. Oke. Datang ke sini kapan nih? Baru tadi jam berapa? Jam 2. Jam 2 kita baru sampai. Terus langsung ke hotel baru sampai sini. Oke. Gimana nih ngelihat suasana malam ISF yang mau opening? Miss. Gede banget. Venue-nya keren banget. Ya, keren. Satu kata buat Indonesia yang bakalan lawan Filipina. Semangat. All the best. Semangat. Kalau misalkan dari ngelihat tim Filipina sekarang, pemain-pemainnya dari Kak Najal sama Kak Karamel gimana tuh? Enggak lah, imbang lah. Yang penting optimis. Ya, optimis. Berarti optimis bisa ngalahin Filipina? Ya. Oke. Indonesia.
Revival TV, kamu jos. Halo Sobat Revival, tanggal 2 Desember 2022, jam berapa ini? Ya, jam Bali deh. Bakalan ada opening ceremony ISF di Bali. Nah, kalian jangan sampai di skip ya. Soalnya bakalan banyak hal-hal menarik nih. Pokoknya bagus banget. Nah, kalian tonton terus, jangan di skip. Awas loh kalau di skip. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of Indonesia Esports Summit and IESF 14th World Esports Championship Bali 2022. Please put your hands together. Dan seluruh jajarannya. Pesan saya, kita jangan hanya sebagai tuan rumah saja. Maka manfaatkan kesempatan ini, mumpung kita bertanding di negeri sendiri, maka maksimalkan kemampuan yang ada dan harusnya kita bisa mendapatkan prestasi yang baik. Oke. Ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya ini kejuaraan dunia supaya dunia tahu inilah Indonesia dan memberikan kesempatan bagi atlet-atlet kita berkompetisi di tingkat atau di level internasional. Sebab sangat berbeda dia bertanding di nasional atau regional, itu sangat berbeda kalau berkompetisinya sudah internasional. Atmosfernya sangat berbeda. Maka saya berharap ini akan dimanfaatkan oleh teman-teman dari PBIC, Pak Sekjen, Ibnu, dan tim nasional untuk mempersiapkan diri. Oke? Oke, kali ini gue bersama Anonim. Kes apa nih? Mobile Legend. Dota 2. Sejauh ini gimana nih ngelihat negara-negara main Dota, nge-cash Dota, seru nggak? Kayaknya lebih cupu dari Indo sih. Nggak jago-jago sih, ada BCM, ada Zaya kan ini. Jago. Nah, ngelihat roster timnas Indo nih yang sekarang nih, yang ISF, gimana? Ngelihat dari posisi line up-nya? Line up sih oke, dari mid lane oke, off lane oke, support oke. Yang agak sayang itu cuma satu, carry-nya. Harusnya IED sih. Harusnya yang itu nggak usah sih harusnya. Oke, apa namanya, dengan line up sekarang kira-kira yakin nggak kalau misalkan timnas Indo bisa juara? Kalau masuk final kayak yakin. Kalau ada IED mungkin juara. Enggak bercanda. Sepertinya Anonim ini FPI ya? Ya, FPI. Nah, dari negara lain yang kira-kira maksudnya ngelihat kan, tapi banyak sedikit banget ya, maksudnya atlet pro player yang dikenal ya, mungkin ada BZM, Zayak, Jeki gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat dari negara lain yang kira-kira bakalan strong selain Indo, ada nggak? Ya, Bulgaria, BZM, sama Pleb, oke tuh, jago dari mainnya. Kyrgyzstan kayaknya oke. Filipina meskipun nggak line up utama ya, tapi masih pemain DPC yang lumayan lah. Filipina lumayan. Sama pasti Indo sih, Indo kuat, beneran kuat ini. Nah, terakhir, gimana rasanya
nge-cash di Bali? Kalau siang panas sih. Tapi nggak semua, cuman emang bagian yang main stage yang panas. Yang lain indoor kan? CSGO indoor, Mobile Legends indoor. Yang Dota emang karena utama belakangnya pantai panas sih. Tapi keren. Gila, ada tuh pantai belakangnya. Tapi seru nggak sih kayak nge-cash outdoor? Apalagi ini kan hitungannya kayak outdoor gitu kan? Seru sih. Apalagi katanya ini yang pertama kali gitu ada turnamen e-sport outdoor di pantai gitu. Seru. Nah, bisa muter-muter, bisa makan dulu. Ya. Seru. Oke, kalau gitu. Oke, thank you Anonim. Thank you Revival. Aku tahu ini jobnya masih belum selesai ya, karena pagi kita benar-benar emas kan, jadi ya masih belum puas, but this means really a lot to me because good chance memulai last year. Ya, oke. Soal gameplay sendiri, di game pertama agak pasif, tiba-tiba mengejutkan, tapi di game 2 agresif. Itu gimana? Lu bisa menjelaskan tentang strategi hari ini? So, beda game 1 sama game 2 itu lebih tergantung draft sama komposisinya sih. Jadi kayak karena game 1 dominasi, karena draft mereka lebih agresif atau lebih kuat di awal. Game 2 beda, jadi lebih tergantung komposisinya. Cuman gue rasa kayak dari game 1 ke game 2 itu lebih ke karena players kita momentum udah mulai, karena play kita baru semua. Jadi pertama banget kayak offline experience kayak event gede kayak gini. Tapi dari pemain ada sempat merasa sedikit tegang atau gimana? Ada nggak? Nggak ada sih, biasa aja. Oke, mungkin nih untuk Zeus dan pemain EVOS atau Indonesia lainnya, gimana sih rasanya sempat diragukan nih di awal bakal kalah, ternyata berhasil membalikkan keadaan dari prediksi dari Bandar Sini? Saya sih, makasih lah hujatannya. Soalnya kan kita belum buktikan juga kan. Soalnya sekarang, tapi sih kita belum puas ya. Tapi kami selalu minta dukungan lah buat kalian semua untuk timnas Indonesia. Terus mungkin ini buat Psycoach nih, yang menonjol banget penampilannya menggunakan Yuzong di game pertama. Nah itu gimana tuh bisa bangkit dari di FPL lumayan terpuruk lah ya, dan sekarang ini lumayan bagus. Rehat, terus baik masukan dari Coach Jace, terus tuh Platna juga, terus di out game-nya sering bareng-bareng, game-nya juga saling komunikasi satu sama lain. Ya, how do you rate Argentina? Argentina, karena kita tahu kan Argentina ada talent kayak Messi gitu kan, jadi kayak kita tahu lah Argentina pemain juga nggak bisa estimate karena orang di sana semua talent. Katanya gameplaynya mirip sama Indonesia. Katanya, mereka bilang. Nanti kita lihat aja. Kita kasih mereka tahu siapa jadi what's the real Indonesian gameplay. Tadi itu udah lawan Filipina ya, big match, salah satu match yang paling menantikan. Tapi selain Filipina, tim mana lagi sih yang paling bikin kalian penasaran buat lawan? All the team sama. Semua tim sama. Jadi ya kalau penasaran lawan tim apapun kita harus penasaran karena semuanya kita bakal lawan kan nanti ketemunya atau enggak ada. Jadi ya kita penasaran sama semua tim. Cuman yang kalau buat rate untuk kuat ya Malaysia lumayan kuat harusnya selain Filipina. Terus ada nggak sih kayak mungkin hal spesial yang dipersiapkan khusus untuk saya sendiri karena kan ini katanya global dengan siapa buat khusus ini karena waktunya lama mepet, kita bener tiap hari dari mulai hari pertama kita tahu kita lolos sampai sekarang kita masih belum juga. Jadi walaupun kita di sini tetap latihan, walaupun lag, walaupun pakai device-nya Samsung atau apa, kita tetap latihan terus. Gimana cara
para pelatih dan juga fokus para pemain di turnamen kali ini? Kita ya fokus ini aja sih, saling jaga mood lah, saling support satu sama lain lah, kita berjuang sama-sama untuk Indonesia. Tetap diingetin sih sebenarnya kalau kita kesini tujuannya tuh untuk bawa nama Indonesia, kita pengen ngejar emas, jadi ya itu untuk seneng-seneng nantilah. Karena tujuan kita kesini bukan buat seneng-seneng, tapi kita buat turnamen. Meskipun Balinya Bali Vibes ya, Ibu ya, tapi kita nggak pikirin itu. Kita pikirin dapetin emas dulu aja. What's your name? My name is Arslan. Ash is my gaming name and real name is Arslan Siddiq. Oh, before I really appreciate you because I want to interview you so much. Okay. Maybe we can move to the question again. Okay. The first question is how do you see Tekken 7 esport in Southeast Asia? Because since only Thailand give the best player in the game. Southeast Asia, I think in Southeast Asia we have Pakistan and we got India and Taiwan. I think the scene is huge. There are very talented players here. And it's getting bigger, but there's less support than like if you see Japan, Korea, and USA and Europe, like the game developers, they are supporting the scene so much, and also there's online tournaments and online Europe Cup, let's say. So the sport is less, but the community is huge, and there are very talented players there. So, is there any country that maybe can shock you, shock the world and the world, like you did in the EVO 2019? I think there must be many countries because of the visa issues and other reasons they cannot travel. But there must be many countries. But I think Latin America, they're really good, like Peru or some countries from there. It could be from anywhere, but I'm feeling like Peru is really strong. Oh, Peru is really strong. Okay. We see many pro have been here in ESF 2022, but no Korean player like Kni or JCDR. Is this going to maybe easy for you? No, it's not going to be easy for me because the thing is that now the level where I am, everybody studies me, everybody knows my play style, so it's getting more difficult and difficult. Before it was very easy, trust me, like it's not very easy, but I was comfortable. I was like, I could have done everything I wanted. But now it's getting difficult because my gameplay is everywhere and people are studying me, so anybody can beat. But you know, Pro Tekken 7 from Indonesia. Any Pro Tekken from Indonesia, you know? No, I don't know. Oh no, you don't know. Sorry, I don't know. Who is pro player? Yeah, from so Tekken 7 in Indonesia not popular. Okay. Yeah. But how do you think about Tekken 7 scene? But in Indonesia maybe? I haven't played with any Indonesian player so far, so I don't know how they are. I think there is a guy from Indonesia. His name is. I have played with him in Malaysia. What is his name? Who's representing Indonesia in Tekken? I think Marn. Yeah. Marn. I know him. I have played with him. I played Marn. Like my first international tournament in Malaysia. I played with him. He was good. Not too good, but just good. But do you have any message for Marn? I think because Marn, I met him and he was like his hand was shaking and he cannot concentrate more. I don't have any message for him, but let's see if I face him in if I start to qualify. The last question, you already defeated the because God of Tekken, the name. Kni, okay. Kni, is there any other goals you want to achieve? Yeah, I have achieved almost everything I wanted, mashallah. But I really wanna win Tekken World Tour Finals because I haven't won Tekken World Tour Finals. So I'm looking forward to winning that one day. If not this one, then the other one. But I'm really looking forward to win this one, this year's Tekken World Tour Finals. This ESF is maybe your goals, yeah? Yeah. ISF and World Tour Finals are my goals. Halo, Bang Whiteman. Iya, halo. Gimana? Sehat? Sehat. Nyampe kapan? Baru kemarin sih, jam 4-an ya. Kemarin itu berarti sekarang tanggal 4 berarti ya? Iya, tanggal 4 baru nyampe. Tapi ngelihat
turnamen, maksudnya ini outdoor apalagi gitu gimana? Ada apa ya? Ada enak sama nggak enaknya sih. Apa tuh kok? Kayak enaknya kan suasananya kayak langsung kayak di pantai gitu kan. Terus kayak mungkin ada rumput-rumput itu kayak lebih enak dilihatnya. Cuman nggak enaknya ya kalau lagi panas-panasan gini kan, ya tahu sendiri lah. Udah serasa kayak kebakar gitu kan. Terus apalagi misalkan kalau ada hujan gitu, wah malas. Ya tergantung cuacanya sih. Kalau misalkan ngelihat dari negara-negara yang hadir gitu, ada ini nggak sih kayak negara yang wah bakalan strong gitu ya? Atau gimana? Gua ada lihat baru beberapa doang sih, belum semuanya. Cuman yang gue lihat beberapa mungkin kayak contohnya yang timnya BZM. Terus Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria apa Hungaria? Ya Bulgaria. Bulgaria. Terus yang timnya Laos, Jeki. Terus gue lupa nama negaranya apa, tapi yang ada Zayaknya. Tapi katanya Zayak gak jadi ikut. Emang iya? Iya, tadi gue dapat info dari orang Kyrgyzstan atau apa dah itu dah. Iya. Udah nggak jadi. terus katanya ada rank top 1 di Europe, katanya main di sini juga ISF. Watson namanya. Watson. Cuman gue nggak tahu itu negara mana. Itu siapanya Thompson kira-kira? ISF ini kayak sebenarnya kalau dari lu sendiri ngelihat ISF salah satu yang bergengsi nggak sih? Bergengsi maksudnya gimana tuh? Dalam artian ya memang ini turnamen gede gitu dan layak. Oh iya, jelas turnamen gede dong. Soalnya kan kayak dari seluruh dunia kan. Ini udah termasuk turnamen yang gede lah. Kan kemarin kan ada announce tuh, gue lihat. Gue mau nyenggol-nyenggol dikit nih. Maksudnya kenapa mau ke SA ya? TSM itu SA apa NA? Oh NA ya. Nah maksudnya kenapa mau ke sampai jauh banget ke North America ya? Lebih ke apa ya? Pengen cobain suasana baru aja sih. Kayak kan bosan di SA terus kan. Terus kebetulan dapat tawaran di NA, kayak ya coba cari opportunity baru aja sih di sana. Itu sebenarnya TSM itu yang ngajak lu untuk join itu siapa? Maksudnya trial atau ada apa prosesnya gitu? Oh, ya awalnya yang ngechat gua si Moon Minder. Oh, Moon Minder langsung. Ya, ngechat dari Steam terus ke Discord bla gitu. Selain TSM ada nggak? Nggak usah disebutin timnya masih ada. Kalau tim luar saya nggak ada sih. Oh, nggak ada. Iya. Rata-rata di saya sih. Oh, rata-rata tutup. Berarti tapi tim saya ya tim divisi 1 kita tahu. Mau gue sebutin? Ya kalau sebutin sih nggak apa-apa, gue mah nggak masalah. Kan udah deal juga nih, udah deal juga nggak masalah dong. Gue sempat ditawarin kemana ya? Ya pokoknya divisi 1 udah ada beberapa tim lah. Nggak enak lah. Coba tebak. Fanatik? Nggak, kalau itu nggak. Bleed. Iya. Oh iya. Satu doang. Maksudnya ada beberapa emang atau banyak? Beberapa. Oh, tapi divisi 1. Ya ada beberapa divisi 1. Siapa lagi ya? Selain Bleed. Talon. Oh kira. Yeah. Oh iya juga. Berarti sama dia dong harusnya kalau lu mau tuh. Iya emang. Kenapa? Lu gak mau sama dia? Bukan sama dia, cuman coba cari opportunity baru aja. Oke. Suasana baru. Oke. Tapi udah pernah sempat, maksudnya emang baru di ENOS tapi belum sempat ke NA atau? Belum sempat ke NA. Lagi ngurus visa dan lain-lain gitu sih. Berarti kira-kira kapan tuh buat ke NA? Masih kurang tahu jelasnya kapan. Cuman mungkin sekitar Januari awal Januari atau nggak akhir Desember ya. Nggak tahu juga sih. Masih belum pasti gitu. Divisi mulainya kapan sih? Nah itu gue juga masih nggak tahu. Masih belum tahu ya divisi. Kalau nggak salah pertengahan Januari atau awal Januari, lupa juga. Se-excited apa sih lu ngelihat? Karena pasti lawan-lawannya juga kan pasti lu baru juga gitu-gitu. Maksudnya se-excited apa lu bisa akhirnya ya udahlah milih NA gitu. Soalnya lawan-lawannya kalau dibandingin sama tim saya ya, ini menurut gua aja, opini gua. Menurut gua kalau saya tuh kayak keras, kayak gimana? Semuanya tuh sekarang jadinya kayak rata gitu loh. Jadinya kayak yang jago tuh bisa dibilang semuanya jago sekarang di tim saya, kayak keras gitu. Kalau di NA tuh kalau dilihat dari yang dulu-dulu ya, dari yang tahun lalu DPC itu paling yang mendominasi kan biasanya
kalau nggak EG atau nggak yang tim Quincy Crew atau nggak TSM gitu kan. Jadi mungkin sekitar situ-situ doang sih. Tapi Cuman EG juga kan pindah. nah EG kan pindah ke SA. Cuman tuh ada rumornya katanya si Fly masih pengen bikin tim Stakan di NA. Di NA. Isinya ex-EG. Cuman katanya nggak full roster. Jadi ada beberapa yang pindah mungkin. Nah itu masih belum tahu tuh gimana. Berarti kayak tim XG ada beberapa yang masih join lagi. Iya, gitu, masih main di NA buat ikut turnamen. Masih dapat divisi slot 1 juga mereka. Oke. Jadi kalau gitu thank you. Halo Sobat Revival, gue kali ini bersama dengan salah satu mantan player Boom dan dia sekarang representatif dari Laos nih. Dia adalah Jackie Boys from Cilegon. Oke, Jackie, how do you feel about Bali? Good, enak. Yeah, the food is like Yeah, the food is good. Everything is good, but the weather is so hot. So you beat Hungary, right? Bulgaria, sorry. And yeah, they have BZM from OG. How do you feel with them? I feel they trying to play with fun. Yeah, because I saw BCM he didn't play pops also. Yeah. How your experience at Boom? Actually, I got a lot experience from Boom, especially Mushi, and yeah, and as a player. And thanks for Kelly also. He tell me a lot the stuff or something else. But how do you think about the coaching Mushi? He's really good as a coach, but sometimes I not used to it. Like sometimes I don't understand him. Something like but he's very good. Yeah, he's very I know. good. He good. Have a lot of experience. Yeah, he have a lot knowledge in the game. Yeah. And you said leaving FBZ from Boom. Actually, we still friends. Oh, yeah. You know roster Indonesian team ESF, right? Yes. Now, how do you see about the lineup? I feel like they're strong also. They have what? Dimosel, Mihoto, right? Womi, Whitemon, and Hai. Yeah, I feel they're strong. How about Dream Hotel? Yeah, he's good. He's good, Kelly. Yeah. Because if you meet Indonesian, you will face Womi or Dream Hotel. Yeah. Do you excited to play in here because in ESF we have an outdoor venue like? Yeah, I'm excited also. Last maybe do you have any country or player you want to face at ESF? I think Indonesia. Oh, Indonesia. But you don't want to face Philippines? No, I want Indonesia. Oh, iya. Tahun 2018 kalau tidak salah Indonesia pernah jadi tuan rumah, Jakarta pernah tuan rumah untuk kejuaraan e-sport ini. Nah, apakah ada perbedaan dari penyelenggaraan tahun atau di Jakarta pada tahun tersebut dengan Bali saat ini? Ya, waktu itu mungkin bukan 2018 tapi 2016. Waktu itu 2016 PBSI belum berdiri, ya diadakan oleh sebuah asosiasi dan di sana kurang atau tidak cukup menggembirakan hasilnya. Tetapi sekarang dengan PBSI kita menyempurnakan acara ini akan menjadi lebih sempurna lagi, oleh karena itu diikuti oleh banyak negara dan banyak juga peserta dari atlet. Dan mungkin ini juga catatan buat bangsa kita, bangsa Indonesia, bahwa ini adalah acara e-sport terbesar di pinggir pantai secara outdoor. Jadi belum pernah ada di dunia bahwa acara e-sport diadakan di pinggir pantai dan di outdoor pula. Jadi kita adalah salah satu juga yang kita akan masukkan ke MURI dan Guinness Book bahwa inilah acara kita sebagai bangsa yang bisa menyelenggarakan acara e-sport yang bisa membanggakan dunia maupun nasional. Tadi Pak Menteri kan sempat menyinggung tuh WEC 2022 ini sebagai ajang transitif. Ya, jadi untuk SEA Games kita udah siapkan pelatnas ya. Jadi di World
e-sport championship ini kita sudah lakukan pelatnas yang nanti ke depannya akan berkelanjutan untuk persiapan juga ke SEA Games di bulan Mei di Kamboja. Ya, kita ditargetkan cukup berat karena ada menurut Pak Menpora ada 37 cabang olahraga yang di dropping dari tuan rumah yang kesempatan emasnya kita akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, e-sport menjadikan tulang punggung juga untuk bangsa kita, negara kita, untuk mendapatkan emas di SEA Games Kamboja. Oleh karena itu, kita sudah sangat mempersiapkan, kita masih punya waktu 5 bulan, dan kita akan persiapkan atlet-atlet kita ya dengan program-program yang terukur dan terarah. Apakah ada informasi di SEA Games berapa nomor yang akan dimainkan? Kemarin kita sudah menganalisa memang tidak semua nomor kita ikuti, tetapi kita sudah menganalisa kurang lebih ada 5-6 nomor kita akan ikuti. Mobile atau PC? Mobile, ada beberapa mobile dan konsol. Nggak bisa disebutkan begitu? Kalau PC kita lagi kalkulasi, ya, tetapi belum kita sebutkan. Ini merupakan satu strategi ya dari kita, dan kita tidak mau untuk dikeluarkan. Nanti setelah waktunya kita akan keluarkan. Tapi kita sudah masukkan itu strategi dan analisa kita ke Komite Olimpiade Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau misalkan dari info yang didapat dari PBS itu, apakah benar nanti ada Major Dota di Bali? Iya, sampai sekarang belum ada surat dari eksibisi ataupun penyelenggara dari Dota yang ada di Bali. Ya pada prinsipnya kan kalau kita di Indonesia ini punya undang-undang olahraga nomor 11 tahun 2022, di mana seluruh kegiatan olahraga harus mendapatkan izin daripada cabur masing-masing. Di mana cabur e-sport ada di tangan PBSI. Jadi PB e-sport Indonesia adalah cabur dari e-sport yang sudah disahkan oleh pemerintah secara hukum, dan oleh karena itu setiap kegiatan e-sport itu selalu biasanya memberitahukan dan meminta izin kepada PBSI. Seperti PMGC dari Tencent, mereka akan menyelenggarakan kejuaraan dunia di Jakarta. Mereka kemarin datang ke Indonesia dari Amsterdam, utusannya dari Cina dan dari Singapura. Mereka meminta izin dan kita melihat proposal mereka sangat baik, dan tentunya segala sesuatu yang baik buat bangsa dan negara kita pasti kita izinkan. Dan oleh karena itu kalau untuk kegiatan Dota sampai sekarang kami belum menerima surat apapun dari penyelenggara. Halo Mas Agil. Halo. Sampai kapan nih di Bali? Sampai kapan? Baru sampai kapan? Oh, baru sampai kapan? Baru sampai kemarin tanggal 4. Ini CSGO tuh udah tahu belum nanti lawan siapa? Kalau lawannya sih belum tahu sih, karena kan ini masih ada yang qualifier kan, ada yang play-in kan. Mereka itu belum selesai, jadi kita masih nunggu siapa yang lolos, diambil 3 tim baru ke playoff bareng kita gitu. Nah, yang ngomongin masalah negara yang ikut CSGO nih. Apalagi di Indo kan CSGO udah udah dead lah gitu kan. Nah, tapi dari Mas Agil sendiri, untuk terutama dari sama teman-teman juga ya, ada kesulitan nggak sih pas latihan atau kayak kebiasain diri lagi gitu? Kalau gua sih sebenarnya kan gue juga udah lumayan nggak aktif main CS kan ya, cuman karena berhubung ada turnamen ini terus tiba-tiba gua terpaksa harus main, dan akhirnya gua emang latihan lagi dan ternyata emang game ini kayak emang seru gitu loh. Kangen lah, gue kangen sih. Cuman emang harus adaptasi aja sih kayak gitu. Gini, kira-kira dari negara yang ikut BSF nih, menurut Mas Agil yang CSGO-nya udah bagus banget lah? Harusnya sih Mongol. Dia juga lagi lumayan naik daun juga sekarang kan. Terus mereka juga ada di sini. Terus ada Jerman sama, ya itu sih kayaknya sih yang paling ini Mongol sama Jerman sih harusnya. Tapi ada ini nggak sih? Mungkin kayak atlet atau pro player dunianya yang ikut BSF ini, dari Mas Agil ada tahu nggak? Ada. Saya ada pemain yang ikut ke sini, yang ada dari Jerman makanya. Siapa tuh? Ada nickname-nya Krimbo, dia kemarin habis ikut major juga soalnya. Ada 2 pemain sih. Dua pemain yang di Jerman itu dua-duanya kemarin sempat di major. Kalau yang Mongol tuh emang satu tim berlima, mereka juga ke major kemarin. Gitu. Terus gimana? Ngelihat turnamen BSF terutama di Bali gitu, feel ya? Seru sih, soalnya
jarang-jarang juga sih. Dan turnamennya juga gede banget kan. Main gue sempat muter-muter kayak keren sih. Tumben gitu. Bisa di sini, bisa kayak gini gitu. Keren. Terus sebenarnya kan berarti Mas Agil itu kan ada penyesuaian lagi tuh ya, misalkan udah pasti Valorant terus balik lagi ke CSGO. Sebenarnya dari 2 game itu kayak apa sih kayak yang perbedaan bangetnya lah gitu? Kalau perbedaan sih pas yang gue rasain ketika gue baru main lagi sih emang lebih susah CS sih dari segi nembaknya dan pemakaian utility kan, karena kayak lu mesti bener ngingetin cara ngelempar smoke-nya harus bener detail gitu. Jadi apa yang gue rasain pertama balik lagi kayak main lagi, ini game susah juga ya. Kayak lu mesti ngatur keuangan tim dan baca keuangan musuh pun lebih susah kalau di CSGO, sorry. Ya kayak gitu sih. Mas Agil, ini kita mungkin sedikit ngomongin gosip dikit lah ya. Oke. Sebenarnya kan katanya gitu awalnya si Bandit sama S2 itu udah coba di-approach ya. Nah itu maksudnya Mas Agil tahu nggak sih kayak kenapa bisa jadi? Kalau nggak salah sih awalnya sih udah hampir bisa kan, cuman kayaknya kalau nggak salah karena XQ rate-nya sibuk ya dia, jadi dia nggak bisa. Kalau dari Bentetnya kalau nggak salah sih dia udah bisa, cuman karena dari XQ rate-nya dia mungkin dia lagi ada kerjaan juga gitu, jadi dia sayang sekali tidak bisa ikut. Iya, padahal bisa reuni. Duet iya sama Mas Agil kenapa lagi? Iya. Revival TV, kamu Jos.